Episode 5 dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Seun yang merayakan ulang tahunnya bersama ibunya ketika seorang pria menyerbu ke dalam rumah dan menyeret ibunya pergi lalu memukulinya. Saat ini, Joo Hyun dan rekan-rekannya sedang memeriksa rekaman CCTV dari kedua pembunuhan tersebut. Sementara itu, Sehun pergi melihat apartemen barunya. Apartemen itu kecil dan sederhana dan dia memberitahu agen properti bahwa dia ingin segera pindah. Di tempat lain, pacar Amina memberitahu polisi bahwa Sehun memperlakukannya dengan sangat buruk. Dia bahkan menyinggung kasus Nam Seung Hyuk. Setelah melihat rekaman CCTV, Jo Hyun memutuskan untuk menyelidiki rute Minho di Seoul. Dia menelpon Sehun di jalan dan memberitahu bahwa kantor forensiknya telah dikonfirmasi di rumah sakit Yongchon. Sehun kemudian pergi ke tempat di mana jasad Minho ditemukan di dalam koper, yang melihat selebaran di tiang yang mengiklankan layanan pencarian orang. Kilas sebalik membawa kita kembali ke adegan dengan sen kecil. Tuan Choi keluar dari kamar tidur dan kita melihat tubuh ibunya berlumuran darah di dalamnya. Ia berjalan ke arah Seun, tetapi tiba-tiba Seun mengambil handuk dan mulai membersihkan jejak kakinya yang berumuran darah. Ia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Seun kemudian naik bus. Dalam perjalanan, dia tiba-tiba melihat penampakan Mino dan teringat pria bertopi ember yang duduk di bagian belakang bus. Sementara itu, Jo Hyun menelusuri jejak Mino di Seoul. Rekaman CCTV memperlihatkan pria bertopi hitam itu berjalan ke arah yang berbeda lalu muncul kembali beberapa saat kemudian. Jo Hyun berjalan ke gang kecil tempat rekaman CCTV berakhir. Ia bertemu dengan Sehun di sana. Di tempat lain, Tuan Choi menunggu di luar truk putihnya hingga seorang gadis kecil memanggilnya masuk, mengatakan truknya sudah siap. Ia masuk dan mulai mengerjakan tubuh wanita. Jo Hyun dan Sehun pergi ke restoran dan membahas kasus tersebut. Jo Hyun mengatakan bahwa tersangka mengenal Yongchon seperti punggung tangannya. Sehun kemudian mendapatkan telepon dari rekannya yang mengatakan bahwa pankoronium telah terdeteksi di kedua mayat. Namun dia berbohong dan memberitahu Jo Hyun bahwa tidak ada yang ditemukan. Dalam perjalanan pulang, dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa dia harus menemukan pembunuhnya terlebih dahulu. Ya, itu tidak akan mudah karena beberapa detik setelah ini, dia menemukan mayat seorang wanita di tengah jalan. Itu adalah korban terakhir Tuan Choi, berpakaian putih dan memiliki kaki terputus yang telah diikat ke seluruh tubuhnya dengan benang. Ia teringat masa lalu boneka yang dimilikinya saat kecil. Ia ingat menjahit anggota tubuh boneka itu. Sehun kemudian mendapatkan panggilan telepon dari nomor rahasia yang ternyata tidak lain adalah Tuan Choi, ayahnya. Ia mengucapkan selamat ulang tahun dan mengajaknya tentang pembunuhan itu.